Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, mahasiswa teknik sipil. Ya, semoga di hari ini tetap semangat di dalam menjalani rutinitas harian kalian. Oke, kita akan melakukan penjelasan terkait dalam pertemuan ini kita akan melakukan penjelasan terkait tugas besar manajemen proyek, yaitu bagaimana menyusun perencanaan proyek. Ini salah satu contohnya adalah proyek rumah tinggal 2 lantai. Untuk tugas kalian nanti, ini kan memang tugasnya untuk UAS ya, di mana pekerjaan ataupun perencanaan gambar yang sudah disiapkan kalian bisa bebas untuk disesuaikan dengan kesediaan gambar 2D-nya ya. Kalau memang ingin tersedia rumah 2 lantai, oke, silakan. Kalau memang ada gedung ataupun ruko, tidak masalah ya, seperti itu. Nah, kita di dalam tugas besar ini ya, kita akan mulai dari panduan ya, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas besarnya. Dan juga tentunya harapannya supaya seragam ya, setiap setiap masing-masing mahasiswa. Di mana dalam panduan ini ya, yang pertama itu adalah terkait dengan bab 1 ya, pendahuluan. Jadi pendahuluan ini hal pertama yang harus dipahami mahasiswa adalah bahwa proyek konstruksi tidak dimulai dari pembangunan, tapi mulai dari perencanaan. Jika perencanaan salah ya, tentunya maka biaya bisa membengkak, ya, waktu bisa terlambat, dan tentunya mutu bangunan bisa menurun. Karena itu seluruh tugas besar ini akan berfokus pada 3 aspek, ya, di mana berapa biaya proyeknya, berapa lama pekerjaannya, dan yang terakhir adalah bagaimana mengendalikan proyek tersebut. Nah, 3 proyek ini ya, 3 pertanyaan ini maksudnya adalah yang akan kita dijawab melalui tugas besar ini. Oke, pada slide pendahuluan ini yaitu data proyek ya, sebagai dasar dari seluruh perhitungan. Jika luas bangunan, jumlah lantai, ataupun sistem struktur berubah, maka seluruh volume pekerjaan dan biaya tentunya akan berubah juga. Karena itu sebelum menghitung apapun ya mahasiswa harus memahami objek proyek yang akan dianalisis. Dengan cara apa? Ya melakukan survei dan melakukan komunikasi dengan klien ya dengan harapan ataupun keinginan yang ingin dicapai dalam pembangunan ini. Nah, sehingga nanti di sini di dalam pendahuluannya ini standar aja, ada latar belakang, maksud tujuan, data proyek, ruang lingkup, nanti disesuaikan dengan item pekerjaan yang akan kalian kerjakan, ya. Kemudian outputnya juga sampai ke dalam bagaimana proses setiap tahapan menyusun RAB sampai ke kurva S, seperti itu. Oke, metodologinya, nah ini pengumpulan data. Ya, jadi kalian data yang sudah ada dikumpulkan data teknis, gambar rencana, spesifik volume pekerjaan dan harga satuan itu harus kalian siapkan. Di mana dari pengumpulan data ini nanti kalian akan lanjut ke dalam penyusunan WBS. Nah, di mana WBS ini fungsinya apa sih? Itu untuk memecah proyek menjadi beberapa paket pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya tentunya ya. Dan setelah WBS dilakukan, lanjut ke dalam networking planning. Yaitu networking planning itu adalah menyusun hubungan antar aktivitas, durasi, dan menentukan jalur kriteria dengan CPM. Nah, setelah networking planning sudah, baru kita bisa mengerjakan bar chart. Ya, itu adalah untuk tujuan bar chart ini tentunya untuk menggambarkan penjadwalan pelaksanaan proyek berdasarkan durasi setiap aktivitas yang sudah kalian rencanakan. Nah, setelah bar chart ditentukan, baru muncul ke dalam kurva S.
Oke, kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Ini adalah gambar teknik sipil. Ya, gambar teknik sipil itu apa saja yang harus kalian sediakan? Yaitu set plan. Ya. Nah, set plan ini tujuannya apa? Yaitu untuk menunjukkan hubungan bangunan dengan lahan. Ya, yang harus diperhatikan oleh mahasiswa itu adalah luas lahannya, posisi bangunannya, akses masuknya, area hijaunya, dan drainase. Ya. Karena kenapa? Set plan ini adalah untuk membantu memahami kondisi proyek secara keseluruhan. Jadi kalian survei dan koordinasi dengan pihak klien itu sangat penting sebagai dasar kalian nanti membawa hasil data survei itu untuk dilakukan penyusunan perencanaannya. Kita lanjut ke dalam slide selanjutnya yaitu terkait dengan denah lantai. Ya, denah lantai ini merupakan gambar yang paling penting. Ya, mengapa? Karena hampir seluruh dari perhitungan volume berasal dari denah. Ya. Dari denah kita bisa menghitung apa saja, luas bangunan, panjang dinding, jumlah pintu, jumlah jendela, ya kan? Kemudian luas lantai. Nah, jadi apabila denah salah, tentunya seluruh perhitungan berikutnya juga akan salah. Begitu juga dengan klien. Ketika gambar kalian misalkan asistensi kedua dan satu kedua dan ketiga, kalian harus memfinalkan dulu denahnya. Kalau perlu kalian tanda tangani dengan klien bahwa ini sudah final. Kenapa? Karena biasanya ketika proses pelaksanaan pekerjaan itu biasanya klien itu memiliki ide-ide yang di luar kesepakatan, sehingga penandatanganan ini penting ya supaya ketika terjadi perubahan ya konsekuensinya ada penambahan perhitungan pembiayaan dan sebagainya. Oke, itu untuk denah lantai. Kemudian slide tampak bangunan ya. Potongan bangunan ini fungsinya apa? Fungsi tampak bukan hanya menunjukkan estetika bangunan sebetulnya, tapi bagi engineer tampak digunakan untuk mengetahui tinggi bangunannya berapa setiap lantai, tinggi dindingnya berapa, posisi bukaannya di mana saja, seperti posisi bukaan untuk jendela, pintu, dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat ya di gambar ini tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Ya itu harus ada terhitung volume ukurannya seperti itu. Oke, selanjutnya ke dalam gambar struktur. Gambar struktur apa saja? Ya, di sini salah satunya adalah mengenai potongan bangunan. Ya, potongan itu adalah gambar yang paling penting untuk memahami dari struktur. Melalui potongan, kita dapat melihat pondasinya, slope-nya, kolomnya, baloknya, dan plat, dan serta sampai ke atap. Ya. Nah, potongan ini membantu kita memahami bagaimana beban bangunan disalurkan sampai ke tanah. Ya. Selanjutnya, slide mengenai struktur. Ya. Struktur ini, pada bagian struktur ini yang harus dipahami, mahasiswa bukan hanya untuk bentuk gambarnya ya, tetapi fungsi dari masing-masing elemennya. Misalkan dari gambar ini mengenai pondasi, gambar denah pondasi ya, untuk menyalurkan beban ke tanahnya seperti apa. Nah, seperti ini gambar ini ya. Kemudian juga ada mengenai denah kolom untuk menerima beban dari baloknya ya, dari titik-titiknya ini jadikan perencanaan dalam perhitungannya nanti. Kemudian juga ada balok ya, balok lantai ya. Untuk balok ini menerima beban dari plat kan tentunya kan. Seperti itu, dan di sini sudah terlihat dari titik-titiknya. Ada balok induk B1 11, B112, BA1 ya. Dari balok induk sampai ke balok anaknya seperti ini. Oke. Dari slide selanjutnya kita lanjut ke misalkan ke ini gambar adalah gambar tangga ya. Jadi gambar tangga ini ada terkait dengan denah tangganya, nanti akan terlihat dari penampangnya seperti apa, dan juga tentunya denahnya selain denah tentunya harus ada potongan
Kenapa potongan? Karena nanti bisa terlihat perhitungannya, detail anak tangganya itu berapa ya yang sudah digambarkan ya oleh kalian ya, seperti itu. Oke, ini juga atap sama ya, ada volumenya, detail-detailnya juga itu dengan kedetailan gambar seperti ini justru akan memudahkan kalian untuk memperhitungkannya. Oke, kemudian nanti langsung ke utilitas. Nah, utilitas itu apa saja? Jadi maksud dari utilitas ini adalah bangunan yang tidak hanya berdiri dari beton dan dinding ya. Jadi bangunan juga tentunya memiliki fasilitas yang harus disiapkan. Ya salah satunya yaitu utilitas. Utilitas itu apa saja? Air bersih, air kotor, drainase, ya, dan listrik. Tujuannya agar apa? Ya agar bangunan dapat berfungsi baik dengan ketika digunakan dan juga di dalam perencanaannya gambar tukang bisa mengikuti sesuai dengan gambar utilitas yang sudah kalian gambar dan rencanakan. Oke, kita lanjut ke dalam perhitungan volume pekerjaan. Nah, ini adalah inti dari utama pekerjaan tugas besar. Prinsip dari volume pekerjaan itu sangat sederhana sebetulnya. Kita menghitung berapa banyak pekerjaan yang akan dilakukan. Contoh, jika dinding sepanjang 10 meter dan tingginya adalah 3 meter, maka luas dindingnya adalah 30 meter. Kemudian juga misalkan jika slope panjangnya itu 10 meter dengan ukuran 20 kali 40 cm, maka volumenya dihitung dari panjang dikali lebar. Jadi ingat, volume adalah kuantitas pekerjaan, ya. Dan di dalam tabel ini kalian bisa melihat ini standar dalam membuat perhitungan volume, ada nomor, uraian pekerjaan, satuan, rumusan perhitungan volume ini sengaja saya cantumkan ya untuk memudahkan kalian menghitungnya juga dan mengingat ya kalau lupa. Kemudian nanti baru kita hitung volumenya. Ya, nah ini semua dicantumkan dari A sampai ke M ya dan sampai ke pekerjaan finishing. Oke, slide selanjutnya adalah analisa harga satuan pekerjaan. Ya. Nah, ini harus kalian cantumkan juga dalam tugas kalian ya. Dimana harga setelah volume diketahui, pertanyaan berikutnya itu kan sebetulnya berapa harga satuannya? Tentunya harga satuan itu kita memiliki harga satuan setiap daerah itu berbeda-beda. Jakarta, Bekasi, Bandung, ataupun provinsi pun biasanya memiliki. Ya, tapi setiap daerah kalau kalian di Bekasi ya carilah harga satuan Bekasi. Seperti itu. Terdiri dari apa saja? Dari material, upah, alat, itu semua ada di dalam harga satuan. Dan di sini kalian cantumkan bisa dari formatnya seperti ini, dari mulai harga upah tenaga kerjanya. Untuk tahunnya silakan kalau datanya ada di 2025 lebih bagus. Kalau memang tidak ada 2024 ya silakan seperti itu. Nah, yang cantumkan harga upah tenaga kerja, harga material, ya dicantumkan sendiri semua. Fondasi batu kali, beton bertulang, ya, dinding bata ringan, ya. Nah, setelah kalian memasukkan harga satuannya, baru kita menuju ke dalam perhitungan untuk WBS-nya. Ya. Nah, WBS ini adalah bagaimana langkah pertama dalam membuat WBS. Jadi WBS ini adalah proses pemecahan proyek besar menjadi pekerjaan yang lebih kecil. Misalkan proyek rumah tinggal dipecah menjadi persiapan, pekerjaan tanah, sampai ke dalam pembersihan. Nah, WBS ini juga kita bisa mengkelompokkan 3 level. Level pertama yang warna biru ini adalah proyek pekerjaan kalian. Level 2 ini adalah aktivitas pekerjaan kalian. Yang ke level 3 ini detail dari masing-masing aktivitas dari level 2. Nah, dengan pelompokan seperti ini ya, dan juga dilakukan pengkodean WBS, ini akan memudahkan kalian nanti dalam penyusunan RAB karena sudah ada kode-kodenya.
Ya, di sini persiapan satu-satu, ya, itu ada terdiri dari pembersihan lahan, ada kodenya 111, 112 pengukuran boplang, 113 adalah mobilitas alat material, sampai ke pembersihan. Ya, jadi WBS ini menjadi dasar penyusunan RAB, ya, untuk jadwal dan pengendalian proyek. Ya. Jadi selanjutnya ke penyusunan RAB. Ya, RAB-nya kalian hitung di sini. Nah, nanti di sini kita lihat kode WBS yang sudah kalian kerjakan itu nanti kalian cantumkan di dalam pengodean RAB-nya ya di pada kolom kode WBS ini. Ya. Nah, dengan seperti ini kan kita bisa berurutan pekerjaannya secara runut ya. Pengelompokan aktivitasnya ya dari pekerjaan persiapan ada item level 3-nya 111 sampai 113 sampai ke dalam pekerjaan finishing ya. Nah, setelah finishing pembersihan sudah kalian kerjakan RAB-nya secara detail, baru kita rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini yang dicantumkan itu adalah kode WBS yang level 2. Ya, jadi totalnya saja dari masing-masing kelompok aktivitas pekerjaannya. Ya, seperti ini satu-satu persiapan totalnya ternyata 11 juta misalkan ya. 122 20 juta dan total semuanya nanti di total biaya langsung itu adalah sekitar 1 miliar misalkan seperti itu. Dan biasanya konsultan ataupun kontraktor itu membuat overhead ataupun profit 10% ya dari total biaya langsung dan jangan lupa total PPN-nya ini ya 11% itu sebagai pajak dari pembangunan ini dan setelah itu baru kita bisa totalkan. Ya. Oke, setelah penyusunan RAB kita melakukan penjadwalan proyek. Ya, penjadwalan proyek itu seperti apa sih? Ya, di mana itu adalah networking planning, Ya, dari WBS yang sudah kalian kerjakan, ya itu yang ada di level 2 itu masukkan ke dalam pengelompokan A sampai Z ini dicantumkan. Yang level 3 itu dimasukkan ke masing-masing level 2-nya. Ya, contoh kayak persiapan level 2, level 3-nya itu 1, 2, 3 itu masukkan di sini. Ya. Nah, networking planning itu sebetulnya menjawab pertanyaan pekerjaan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Ini manfaat dari networking planning. Ya, misal pondasi tentunya tidak mungkin dikerjakan sebelum galian selesai. Kolom tidak mungkin dibuat sebelum pondasi selesai, ya kan? Artinya ada hubungan antar pekerjaan. Jadi hubungan inilah yang ditampilkan dalam networking. Ya, dalam diagram ini kemudian ditabelkan ya. Kemudian ada durasinya, kalian tentukan durasinya dan jangan lupa kalian koordinasi dengan mandor ataupun tukang. Ya, untuk penentuan durasi karena mereka yang akan bekerja dan mengetahui berdasarkan pengalaman ya dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan ya biasanya butuh waktu berapa lama. Ya, silakan negosiasi dan sebagainya. Kenapa itu penting? Karena biasanya karena mungkin keterkejaran waktu progres karena klien sudah meminta-minta perencanaannya, kalian sampai lupa dan akhirnya nembak semuanya berdasarkan kalian saja durasi minggunya dan biasanya akan terjadi permasalahan kemudian hari dan waktu yang ditentukan secara sepihak ya itu tidak mampu dipenuhi oleh para tukang sehingga itu tentunya akan merugikan banyak biaya ke depannya ya penambahan biayanya. Kemudian ada hubungan pekerjaannya ya jadi A B pengodean ini ya dari A ke B jadi hubungannya seperti apa F5 untuk persiapan keterangan itu persiapan selesai sampai pekerjaan tanah mulai ya itu untuk ke B ya kemudian B ke C itu pekerjaan tanah selesai ya kemudian ke pondasi mulai. Nah, jadi hubungan inilah yang ditampilkan dalam networking. Ya.
Nah, dalam diagram jaringan ini, ya, hal terpenting dari network ini adalah jalur kritis. Jalur kritis ini adalah rangkaian pekerjaan yang menentukan namanya pekerjaan. Jika salah satu pekerjaan dari jalur kritis ini terlambat 1 minggu, maka proyek juga terlambat 1 minggu. Karena itu jalur kritis ini harus diawasi dengan ketat. Makanya di sini dicantumkan A, B, C, D, E, F itu diberi garis jalur kritis warna merah, ya, seperti ini, karena perlu pengawalan supaya sesuai dengan target durasi waktu yang sudah ditentukan. Ya, dan itu harus diawasi dengan ketat, ya, seperti itu. Kalau memang misalkan di persiapan A itu misalkan seharusnya 1 minggu, ternyata lebih dari 1 minggu, ya kalian jangan sampai terlambat, ya bisa jadi biasanya dilakukan lembur dan sebagainya. Seperti itu. Oke, setelah networking planning ini, baru kita bisa menghitung bar chart-nya. Ya, kenapa bar chart itu? Karena ada durasi pekerjaan. Jadi tadi penyusunan WBS ini tujuannya adalah untuk pengkodean pekerjaannya dan aktivitas pekerjaannya, dan durasi ini dari networking ini bermanfaat untuk mengisi kolom dari durasi minggu ini. Nah, dari warna-warna ini 1 minggu, ya jadi 1, 2, 3 ini dihitungnya durasinya waktunya per minggu, ya. Seperti itu. Dan dibuatlah jadinya bar chart-nya seperti ini. Dan ini yang kalau dilihat dari sini paling lama adalah pengerjaan strukturnya itu sampai 1 bulan. Seperti itu. Jadi mahasiswa di sini dengan bar chart ini harus memahami kapan pekerjaan dimulai, kapan pekerjaan selesai, berapa lama durasinya, dan bar chart ini menunjukkan kita membaca jadwal proyek secara tepat. Dan jalur kritis dari masing-masing hubungan ini ya tentunya dikawal, jangan sampai terlewati dengan durasi yang sudah ditentukan. Oke, slide selanjutnya adalah ini yang terakhir, kurva S, ya. Di mana dari kurva S ini ada kode WBS-nya, juga aktivitas pekerjaannya, bobot pekerjaannya, ya. Nah, persentase ini kan sudah saya jelaskan dari pertemuan sebelum-sebelumnya, ya. Dan itu materinya pun ada bagaimana kita menyusun persentase, ya. Kalaupun lupa nanti kalian lihat lagi ya materinya, ya, seperti itu. Dan bobot pekerjaan ini, ya, terlihat juga durasinya. Nah, manfaatnya apa? Dimana bobot pekerjaan ini dari 2% dan sebagainya dimasukkan ke dalam kurva S. Ya, seperti ini kurva S. Ya. 2, misalkan ini, ya, 2, 5, 7 dan sebagainya. Ini harus sesuai dengan durasi dari bobot kumulatif ini. Oke, jadi kurva S ini digunakan sebetulnya untuk monitoring pekerjaan, ya, monitoring biaya, evaluasi keterlambatan, di mana kurva S ini menunjukkan perkembangan proyek dari minggu ke minggu. Jika realisasi berada di bawah kurva rencana, berarti proyek terlambat. Jika berada di atas kurva rencana, ya berarti proyek lebih cepat dari jadwal. Jika sederhanakan, jadi tugas besar ini sebenarnya untuk menjawab 4 pertanyaan. Ya. Dan tentunya ini bermanfaat nanti ketika kalian bekerja sebagai pengawas ataupun sebagainya. Ya. Apa yang akan dibangun, jawab oleh gambar teknik. Kedua, ada berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dijawab oleh volume pekerjaan. Berapa biaya yang dibutuhkan, itu dijawab oleh harga satuan dan RAB. Keempat, berapa lama proyek berlangsung dan bagaimana mengendalikannya, itu dijawab oleh WBS, networking planning, bar chart, dan kurva S. Jadi apabila mahasiswa memahami 4 pertanyaan tersebut, maka mahasiswa seharusnya telah memahami, ya, dasar-dasar dari manajemen proyek konstruksi ini. Oke, itu saja. Jadi tugas besarnya nanti file ini kalian kerjakan, ya, dan kalian print, ya, bisa bentuk landscape,
ya, dan ini di-print masing-masing, individu ya, dicetak, kemudian diberikan cover-nya soft cover yang menarik ya, dan itu cover-nya, diseragamkan saja ya, nanti ketua kelas ataupun dibantu anggotanya untuk membuat, contoh cover ya, kemudian nanti disebar ke teman-temannya, dicetak ya, di-print bagus, cover-nya, pakai soft cover, soft cover yang licin ya, biasanya yang cover seperti cover-cover buku lah, seperti itu. Nah, itu kemudian nanti, bisa dikumpulkan 2 minggu setelah, UAS ya, bisa dikumpulkan di meja saya ya, dan setelah laporan cetaknya dikumpulkan, jangan lupa file PDF ya, kemudian file CAD-nya, kemudian file Excel-nya, file perhitungan dari masing WBS, kurva S, dan sebagainya itu dimasukkan. Karena itu nanti sebagai dasar, saya melakukan penilaian ya, seperti itu. Apakah, pekerjaan yang kalian lakukan itu benar-benar sudah, sesuai dengan setiap tahapan ataupun sudah sesuai dengan perhitungan atau belum. Ya, jadi kalau tanpa CAD-nya ataupun tanpa Excel perhitungan RAB-nya, kurva S-nya, itu akan menjadikan nilai pengurangan yang justru jadi drastis ya buat, kalian. Karena bukti pengerjaan kalian itu biasanya nanti di, apa, di kalian mencantumkan volume pekerjaannya di Excel-nya, kemudian, harga satuannya, RAB-nya itu saya bisa lihat dengan ini. Karena di sana kan sudah kan rumusnya ya, seperti itu. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan, materi ini bisa bermanfaat untuk pengerjaan kelancaran tugas, besar kalian. Ya, tolong dikerjakan secara sungguh-sungguh dan dilaporkan dengan rapi ya, dan harapannya mudah-mudahan semua bisa lulus, dari mata kuliah ini ya, dengan tentunya nilai harapan yang sesuai kalian harapkan. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.